Fabio Quartararo akui layak tempati kursi Valentino Rossi di Yamaha. Fabio Quartararo mengaku merasa layak untuk menempati kursi Valentino Rossi sebagai pembalap pabrikan Yamaha di MotoGP. Tim pabrikan Yamaha sudah menemukan komposisi pembalapnya untuk mengarungi MotoGP musim depan. Menariknya, tidak ada nama Valentino Rossi dalam susunan line-up tim MotoGP asal Jepang itu mulai tahun depan. Posisi Rossi sebagai pembalap tim utama telah tergusur oleh kehadiran Fabio Quartararo yang dipromosikan dari tim satelit Petronas Yamaha SRT. Quartararo menjadi pembalap Yamaha kedua setelah Maverick Vinales. Setelah menendang Rossi dari tim utama, Quartararo mengaku masih kurang percaya. Sebagai penggemar, Quartararo sebenarnya menginginkan bisa menjadi partner balap Rossi. Ini sangat aneh. Sebagai seorang bocah, setiap kali berada di pedok, saya memotret apapun yang berhubungan dengan Rossi. Entah itu truk, keramahannya, motor, atau Valentino, saya memotretnya. Jadi, semua ini sangat istimewa dan aneh karena impian saya selalu bisa balapan dengan dia. Saya melakukannya dan berharap bisa melakukannya lagi pada 2021, kata Fabio Quartararo. Quartararo bercerita sudah sempat berkomunikasi dengan Valentino Rossi selama masa karantina. Menurut pembalap 21 tahun itu, Rossi telah menyambut baik dia menggantikan posisinya. Saya tidak tahu betapa bahagianya dia, tetapi hal itu logis karena bukan hanya dia yang tampil hebat tahun lalu. Saya mempunyai hasil yang bagus hampir sepanjang musim lalu. Saya sangat cepat dan saya pikir saya layak mendapatkan posisi itu. Valentino tahu dan itu sebabnya dia mengatakan hal-hal tersebut, tutup Fabio Quartararo. Danilo Petrucci komentari masa depan Valentino Rossi di MotoGP. Pembalap tim Mission-Wino Ducati, Danilo Petrucci, turut memberi tanggapan terkait masa depan Valentino Rossi di MotoGP. Ia menilai akan menjadi hal yang aneh jika Rossi akhirnya mengambil langkah untuk pensiun. Masa depan Rossi kini memang tengah ditempa berbagai rumor, sebab jelang berakhirnya kontrak bersama tim pabrikan Yamaha pada penghujung musim 2020, ia belum juga menaikkan perjanjian dengan tim manapun untuk mentas di MotoGP musim depan. Sosok Valentino Rossi sendiri sejatinya ramai dikaitkan dengan tim satelit Yamaha yakni Petronas SRT. Tetapi sampai saat ini belum ada kesepakatan yang terjalin antara kedua belah pihak. Opsi pensiun pun akhirnya muncul mengingat usia The Doctor yang sudah tak muda lagi saat ini. Mendapati situasi tersebut, Petrucci pun memberi tanggapannya. Ia menyatakan bahwa perlombaan akan menjadi aneh jika tak ada Rossi, sebab juara dunia 9 kali itu telah memainkan peran besar dalam dunia balap motor tersebut dalam waktu yang panjang ini. Melihat sosok Valentino Rossi menjalani balapan di setiap serinya, Petrucci pun merasa senang. Kini, ia hanya bisa berharap pilihan terbaik bisa diambil pembalap asal Italia itu dalam kelanjutan karirnya di pentas MotoGP. Melihat Valentino Rossi di trek selalu menyenangkan. Jadi, saya harap dia membuat pilihan yang tepat dan bahagia untuknya. Dia telah melakukan banyak hal untuk olahraga kami. Akan aneh melihatnya berhenti, kata Danilo Petrucci. Murid Valentino Rossi terancam jadi korban brutalnya bursa pembalap MotoGP. Pembalap Akademi Valentino Rossi, Francesco Bagnaia, terancam menelan pil pahit dalam bursa pembalap MotoGP kali ini. Bursa pembalap MotoGP tahun 2020 tak berhenti menghadirkan kejutan. Sebelumnya, Valentino Rossi tergusur dari tim Monster Energi Yamaha pada MotoGP 2021 setelah hampir 15 tahun mengabdi di tim pabrikan Iwata. Pun demikian, ketika Honda keluar dari pakem kontrak 2 tahun untuk menyodorkan kontrak berdurasi 4 tahun bagi Marc Marquez. Yang terbaru, adik Marc Marquez, Alex Marquez, terancam turun kasta dari Repsol Honda meskipun debutnya di MotoGP masih tertunda. Alex Marquez bakal tergusur oleh Pol Espargaro yang dikabarkan sudah sepakat untuk pindah dari Red Bull KTM ke Repsol Honda pada musim 2021. Alex Marquez tidak sendirian. Francesco Bagnaia
juga terancam keluar dari tim satelit Pramac Racing untuk memberi jalan kepada Johan Zarco. Johan Zarco bakal bergabung dengan pembalap Moto2 Jorge Martin yang disebut telah sepakat untuk bergabung dengan Pramac Racing. Sementara Bagnaia bakal mengisi tempat yang ditinggalkan Zarco di Avintia Racing. Sekedar informasi, Avintia Racing yang merupakan tim kelas ketiga setelah Pramac Racing dan tim pabrikan Ducati sendiri. Avintia bukan satu-satunya tempat yang bisa dihuni Bagnaia tahun depan. Menurut Johan Zarco, Bagnaia bisa saja naik kasta ke tim pabrikan Ducati andaikan Andrea Dovizioso hengkang ke tim lain. Performa Francesco Bagnaia pada MotoGP 2019 berada di bawah ekspektasi. Datang sebagai juara bertahan Moto2, Bagnaia justru kalah bersaing dengan dua debutan lain, Fabio Quartararo Petronas Yamaha SRT dan Joan Mir Suzuki X-Star. Masalah adaptasi dengan karakter motor Ducati membuat Bagnaia cuma mengoleksi 54 poin dan tertahan di peringkat ke-15 pada musim lalu. Johan Zarco sebenarnya tidak lebih baik mengingat dirinya gagal total bersama KTM. Namun, dia bisa mengandalkan hasil kompetitif semasa membela Yamaha pada 2017 sampai 2018. Ducati minta jaminan Andrea Dovizioso jika ingin kontrak panjang di MotoGP. Ducati berencana memberikan kontrak tahunan kepada Andrea Dovizioso. Namun, mereka bersedia mengubah rencana dengan satu syarat. Masa depan Andrea Dovizioso di MotoGP masih menjadi tanda tanya. Seperti yang diketahui, kontrak Andrea Dovizioso bersama tim yang dibelanya saat ini, Ducati, akan habis setelah MotoGP 2020 berakhir. Dovizioso sebenarnya mendapatkan kesempatan lebih besar untuk bertahan bersama pabrikan asal Borjo Panigale pada musim depan. Pembalap asal Forli itu telah membuktikan dirinya mampu menjadi tulang punggung Ducati dalam perburuan gelar juara MotoGP. Sudah 3 musim beruntun, Dovizioso menjadi pesaing terdekat Marc Marquez yang bolak-balik menjadi juara dunia MotoGP. Selain itu, rekan setim Dovizioso saat ini, Danilo Petrucci, memilih mengalah dalam perebutan satu tempat tersisa di Ducati. Namun demikian, pembicaraan antara Dovizioso dan Ducati belum membuahkan hasil. Tawaran gaji yang lebih sedikit disebut-sebut menjadi alasan Dovizioso masih enggan menaikkan kontrak baru bersama tim yang dibelanya sejak 2013 lalu. Adapun menurut Direktur Olahraga Ducati, Paulo Ciabatti, durasi kontraklah yang membuat pembicaraan dengan Dovizioso masih buntu. Ciabatti menjelaskan bahwa Ducati berencana memberikan kontrak 1 tahun kepada Dovizioso, alih-alih 2 tahun seperti yang didapatkan sang pembalap selama ini. Faktor usia menjadi alasan Ducati ragu-ragu untuk menyodorkan kontrak berdurasi panjang kepada pembalap andalannya itu. Dovizioso saat ini berusia 34 tahun. Ia menjadi pembalap tertua di MotoGP setelah Valentino Rossi dan Cal Crutchlow. Jika Dovi lebih memilih kontrak selama 1 tahun, kami dengan senang hati akan menyanggupinya. Jika dia lebih menginginkan kontrak 2 tahun, dia harus super termotivasi karena usianya mulai mendekati 40. Tetapi, sesungguhnya kami terbuka untuk itu. Ducati bukan satu-satunya tujuan Dovizioso untuk MotoGP 2021. Juara dunia 1 kali tersebut juga dirumorkan masuk dalam radar tim KTM. Alex Rins sebut Valentino Rossi bukan rival untuk gelar MotoGP 2020. Pembalap Suzuki X-Star, Alex Rins, mengungkapkan nama-nama pembalap yang perlu dikalahkan untuk menjadi juara MotoGP 2020. Alex Rins merasa percaya diri bisa menjadi penantang serius untuk meraih titel kampiun dunia. Motivasi Rins itu muncul lantaran tim yang dia bela, Suzuki, belum pernah menjadi jawara sejak era MotoGP dimulai. Saya merasa siap bertarung untuk gelar, kami mempunyai motor yang sangat bagus. Ini akan sulit karena lawan kami juga kuat. Namun, motor kami jauh lebih baik daripada 2019 dan kami ingin menjadi yang terdepan setiap balapan. Tahun ini akan menjadi tahun yang berbeda, tetapi kami akan mencoba. Kami harus berkonsentrasi dan memberikan yang terbaik, kata Alex Rins. Lebih lanjut, pembalap Spanyol itu juga berbicara tentang progres motor Suzuki GSX-RR yang ia tunggangi.
Rins yakin kualitas kuda besinya yang sekarang sudah banyak mengalami perkembangan. Saya perhatikan motor banyak perbaikan. Suzuki bekerja keras selama musim dingin. Kami memiliki sasis baru, mesin baru, dan elektronik baru. Saya senang, kami lebih cepat daripada tahun 2019. Tes musim dingin sangat baik, walaupun kami belum bisa balapan sesungguhnya, kata Alex Rins. Pembalap berusia 24 tahun ini kemudian menyebut bahwa Marc Marquez dari tim Repsol Honda masih menjadi titik acuan pada MotoGP 2020. Selain itu, Alex Rins juga tak menampik tentang rival lain yang bisa menjegal Marquez menjadi juara. Menariknya, Rins tidak mencantumkan Valentino Rossi dalam daftar persaingannya dalam meraih gelar juara dunia. Masih ada pembalap lain yang perlu dikalahkan selain Rossi. Ada Maverick Vinales, Fabio Quartararo, Andrea Dovizioso, dan Danilo Petrucci. Akan tetapi, saya pikir Marc Marquez mempunyai banyak pengalaman dan kecerdasan. Kami harus berjuang keras melawannya, tutup Alex Rins. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.